Dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu. Hingga hari ini Tuhan, kami sekolah minggu boleh beribadah walaupun masih secara online. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing, memimpin, dan menuntun kami. Terima kasih Bapa. Kami siap beribadah hanya di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Adik-adik, minggu ini kembali lagi sama Kakak Cahaya yang membawakan cerita di ibadah ini. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Tuhan, kami akan memulai cerita kami, biarlah Tuhan Engkau memberkati apa yang kami sampaikan, agar tersampaikan dengan baik. Terpuji Kau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, cerita kita minggu ini diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 29. Yohanes pasal 20, ayat yang ke-24 sampai dengan 29. Demikian bunyinya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan.
Nah, adik-adik, minggu ini cerita kita tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, Thomas itu disebut juga dengan Didimus. Pada saat Yesus pertama kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, ketika itu Yesus juga datang. Maka kata murid-murid lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Murid-murid yang lain berkata kepada Thomas, "Kalau murid-murid yang lain telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah, real ya adik-adik. Di sini Thomas ingin membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar bangkit. Dia tidak percaya sebelum dia melihat. Sama halnya seperti adik-adik misalnya sudah punya satu barang, tapi adik-adik tidak bersyukur, malah mau lebih atau bahkan lebih lagi. Nah, kemudian setelah 8 hari kemudian Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Nah, mereka kembali berkumpul di dalam sebuah rumah. Dan di dalam rumah itu ada Thomas. Kemarin tidak ada Thomas di 8 hari yang lalu. Di 8 hari ini ada si Thomas berkumpul dengan mereka semua. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, adik-adik di sini posisi pintu terkunci. Bayangkan kalau pintu terkunci, kita pulang lambat dari rumah pas mama bapak udah tidur, bisa nggak kita masuk tanpa dibukakan pintu sama orang dalam? Nggak bisa kan? Tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan bisa masuk dengan pintu yang sudah terkunci. Lalu Tuhan bisa masuk. Kenapa? Karena Tuhan luar biasa. Dia mampu melakukan segala hal, apapun itu. Kemudian Tuhan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah, setelah mereka berkumpul semuanya, Tuhan menampakkan diri di tengah-tengah mereka, dan Tuhan mengetahui bahwa si Thomas tidak percaya kalau ia sudah bangkit, dan Tuhan menunjukkan bekas paku di tangannya, bekas cucukan di lambungnya, dan si Thomas merabanya, dan dia barulah percaya bahwa Tuhan telah bangkit. Kemudian setelah yakin, setelah merabanya selesai, Thomas dan Tuhan menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Setelah Thomas meraba bekas luka tadi, Thomas berkata, "Yesus, ya Tuhanku dan Allahku." Ya Tuhanku dan Allahku. Baru dia percaya bahwa itu adalah Tuhan dan Allahku. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, adik-adik tahu nggak di sini mengapa Thomas tidak percaya atau ragu-ragu atas kebangkitan Yesus? Jawabannya adalah 1. Karena ia tidak memiliki pengharapan. Ketika ia melihat Tuhan disalib, ketika ia melihat Tuhan ditangkap, ketika ia melihat Tuhan disalib dan mati, dia merasa tidak punya pengharapan lagi. Kedua, ia tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan.
ya adik-adik, dia tidak berpegang teguh pada firman Tuhan. Padahal di Alkitab dikatakan pada hari yang ketiga ia akan bangkit dan naik ke surga. Nah, di situ Thomas tidak meneguhkan hatinya kepada firman Tuhan tersebut. Ketiga, ia hanya berpusat kepada pikirannya sendiri, pengetahuannya sendiri, dan bukan pada Tuhan. Ia mengandalkan dirinya sendiri, mata dan tangannya. Itu sebabnya ia harus meraba dulu luka paku di tangan dan bekas cucukan di lambungnya. Mengandalkan mata dan tangan, tidak mengandalkan hati dan telinganya. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sama seperti Thomas? Oh, kakak rasa tidak ya. Kakak berharap adik-adik walaupun tidak melihat langsung bagaimana pengorbanan Tuhan, kakak berharap adik-adik semua tetap memiliki pengharapan pada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, sekalipun badai terjadi di dalam hidup kita, adik-adik jangan pernah berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Berharaplah pada Tuhan, bukan pada manusia. Karena jika kamu hanya berharap pada manusia, kamu akan beroleh kesia-siaan. Dan berpeganglah teguh pada firman Tuhan, maka hati, telinga kamu akan percaya adanya Tuhan. Dan jangan mengandalkan kemampuan adik-adik sendiri. Adik-adik merasa hebat, aku sudah hebat, dapat nilai 100, kecil pasti dapat ranking 1 nanti. Belum tentu ya adik-adik ya. Oke. Hari ini kakak yakin, kakak percaya adik-adik juga akan tetap percaya bahwa Yesus bangkit tanpa harus. Adik-adik, ibadah kita telah berakhir. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, jadikanlah kami orang-orang yang percaya akan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk semakin mengenal-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu berpengharapan kepadamu. Jangan biarkan kami Tuhan selalu mengandalkan diri kami sendiri, pemikiran kami sendiri Tuhan. Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Judul lagu Tiap Langkahku. Langkahku diatur
Bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.